レックス、お前には夢が可能性がある。俺とは違って工夫しなくても使えるスキルだといいよな。 Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kita akan membahas spoiler LV999 no Murabito episode 7 yang diadaptasi dari manganya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Cerita berlanjut dengan kemunculan Takako yang tiba-tiba membuat yang lain terkejut. Takako mengaku sangat ketakutan dan sempat mengira bahwa ia telah bertemu dengan monster baru, sambil menjelaskan bahwa ia telah mencari mereka kemana-mana. David menanggapi dengan dingin bahwa tindakan Takako yang muncul sembarangan sebenarnya hanya memancing bahaya bagi dirinya sendiri. Kururu kemudian bertanya apakah terjadi sesuatu yang mendesak, karena ia yakin Takako tidak akan datang menemui mereka kecuali ada keadaan darurat. Dengan wajah serius, Takako memberitahu David bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi dan memintanya untuk mendengarkan penjelasannya. David tampak sangat terkejut dan bingung saat Takako memanggilnya. Sementara suasana menjadi sedikit tegang saat David secara refleks memanggilnya dengan sebutan Takako-sama. Permasalahan pun terungkap bahwa mereka saat ini sedang kekurangan barang dagangan. David menyimpulkan situasi tersebut setelah Takako menjelaskan bahwa meskipun stok alkohol untuk bar sudah cukup, ia benar-benar lupa memesan alkohol yang akan digunakan khusus untuk area kasino itu sendiri. Kagami kemudian memberikan usul sederhana untuk membelinya saja dari pedagang. Namun David menjelaskan bahwa hal itu tidak semudah yang dibayangkan. Mengingat mereka akan berurusan dengan para bangsawan, menyediakan alkohol murah adalah hal yang mustahil dan tidak bisa dipertimbangkan. David sebenarnya telah merencanakan untuk menggunakan alkohol kualitas terbaik, sehingga meskipun mereka membelinya dari pedagang biasa, jumlahnya tetap tidak akan mencukupi. Takako merasa sangat bersalah atas kelalaian ini dan meminta maaf kepada Kagami. Namun Kagami dengan tenang menenangkan Takako dan memintanya untuk tidak perlu khawatir. Kagami menyampaikan rasa terima kasihnya atas semua yang telah dilakukan Takako sejauh ini, serta menyatakan bahwa jika stok tidak sempat tersedia tepat waktu untuk pembukaan besar, mereka bisa memesannya di lain waktu. Namun, David menyela pembicaraan tersebut dan meminta mereka untuk menunggu sebentar. Ia mengusulkan sebuah rencana untuk mengambil jalan yang tidak jauh dari lokasi mereka menuju Salmaria, tempat di mana terdapat kilang anggur yang memasok alkohol untuk ibu kota kerajaan, lalu membawanya kembali menggunakan kereta pasokan. David bahkan merasa mereka bisa bernegosiasi langsung dengan penjualnya. Kagami mengakui dalam hati bahwa pendapat David benar, karena alkohol yang dijual di ibu kota memang berkualitas tinggi, dan selama stok untuk ibu kota masih mencukupi, pihak penjual seharusnya tidak akan terlalu keberatan. Kagami yang merasa heran kemudian bertanya bagaimana David bisa mengetahui informasi sedetail itu. David menjawab dengan tenang bahwa tidak ada alasan khusus. Ia hanya telah melakukan riset sebelumnya mengenai hal tersebut. Takako sangat terkesan dan memuji inisiatif David yang luar biasa. Namun David kemudian menambahkan bahwa sebenarnya ada beberapa hal lain yang membutuhkan bantuan dan asisten dari Takako. Melihat interaksi tersebut, Kagami mulai menaruh kecurigaan dan berpikir bahwa David bukanlah pelayan biasa seperti yang terlihat. Ia bertanya-tanya dalam hati, selain untuk mengawasi Kururu, apa sebenarnya tujuan utama keberadaan David di tempat tersebut? Kururu menghampiri Kagami dan mengungkapkan betapa senangnya dia karena David ada bersama mereka untuk membantu. Kagami hanya bisa terdiam dan membatin bahwa apapun motif tersembunyinya, mereka hanya perlu menunggu dan melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Di sisi lain, terlihat Takako yang tampak sangat bersemangat hingga memegang lengan David yang bertubuh besar dengan penuh kekaguman. Suasana kemudian beralih memperlihatkan pemandangan luar dari pintu masuk gua yang telah dirombak menjadi lokasi bisnis mereka, menandakan persiapan akhir telah selesai. Akhirnya, hari pembukaan kasino pun tiba dengan sangat meriah. Di atas pintu masuk gedung yang megah, terpasang papan besar bertuliskan kasino sebagai penanda dimulainya operasional tempat tersebut. Para gadis yang mengenakan kostum kelinci menyambut para tamu yang datang dengan penuh keceriaan, mengucapkan selamat datang di kasino milik Falman yang baru saja didirikan. Kerumunan orang dari berbagai kalangan mulai memadati area depan gedung, menunjukkan antusiasme yang besar terhadap tempat hiburan baru ini, dan menandai awal dari babak baru petualangan mereka di dunia bisnis. Di tengah hiruk-pikuk kerumunan, Kagami dan Alice berdiri menyaksikan banyaknya orang yang datang berkunjung. Alice merasa sangat luar biasa melihat kerumunan tersebut.
Sementara Kagami merasa lega karena akhirnya rencana mereka untuk memulai bisnis ini dapat berjalan dengan sukses. Namun, di balik kemeriahan itu, Alice merasa kurang nyaman dengan pakaian pelayan kelinci yang dikenakannya. Ia mengeluh kepada Kagami bahwa pakaian tersebut membuatnya sulit bergerak dan merasa sangat malu. Kagami mencoba menghibur dengan mengatakan bahwa pakaian itu sebenarnya sangat cocok untuknya. Tetapi Alice justru terlihat trauma dan teringat betapa menakutkannya proses saat ia dipaksa mengenakan pakaian tersebut. Alice kemudian mengungkapkan bahwa sebelumnya ia merasa seperti sedang dilecehkan oleh Kururu dan Takako yang memaksanya memakai kostum tersebut dengan alasan ia terlihat sangat menggemaskan. Menanggapi keluhan itu, Kagami hanya bisa berkeringat dingin dan berdalih bahwa mereka berdua pasti tidak bermaksud buruk karena pakaian itu memang terlihat pas di tubuh Alice. Meskipun sempat merasa ragu apakah semua rencana ini akan berhasil, Alice mulai merasa tenang saat Kagami mengajaknya untuk segera masuk ke dalam gedung. Keberhasilan pembukaan kasino ini tidak lepas dari persiapan melelahkan yang melibatkan bantuan David dalam menyusun resep, menu, hingga pelatihan staf. Setelah melewati masa-masa sulit dalam mempersiapkan segalanya, gedung kasino megah tersebut akhirnya resmi beroperasi. Kagami menyadari bahwa sejauh ini semuanya berjalan lancar. Meskipun ia sendiri masih harus tetap keluar berburu monster demi mengumpulkan uang. Di sela kesibukan itu, Alice merasa senang karena akhirnya mereka bisa memiliki waktu berdua lagi setelah sekian lama disibukkan oleh urusan pembangunan. Begitu melangkah masuk ke dalam gedung, Kagami dibuat takjub dengan suasana interior yang sangat ramai. Ia tidak menyangka akan melihat begitu banyak pelanggan yang memadati meja-meja permainan. Di tengah keramaian tersebut, perhatian Alice tiba-tiba teralihkan saat ia melihat sosok Menou berada di sana. Dengan antusias, Alice segera memanggil nama Menou yang tampak sedang bertugas di area kasino. Namun, saat Menou menoleh, ekspresi wajahnya terlihat sangat menyeramkan dan kelelahan, hingga membuat Alice dan Kagami ketakutan. Tampaknya Menou sedang mengalami kelelahan yang luar biasa akibat beban kerja yang terlalu berat. Begitu menyadari keberadaan Alice, sikap Menou langsung berubah drastis menjadi sangat emosional. Ia memuji kecantikan Alice dan mengaku merasa hidup kembali setelah melihatnya, bahkan memohon agar Alice tidak meninggalkannya. Di tengah situasi canggung tersebut, Alice mulai mencari keberadaan Takako dan bertanya-tanya di mana gadis itu berada. Alice menyadari bahwa Takako tidak terlihat di posisinya dan menduga mungkin ia sedang mengambil waktu istirahat. Namun, saat mereka memeriksa area bar, tempat tersebut tampak kosong tanpa ada satupun petugas. Alice mencoba memanggil Kagami untuk menanyakan hal tersebut, tetapi ia mendapati Kagami sedang berdiri mematung dengan wajah yang memerah dan ekspresi terkejut. Melihat reaksi aneh tersebut, Alice menjadi khawatir dan bertanya apakah terjadi sesuatu yang salah. Namun Kagami hanya bisa menjawab dengan terbata-bata seolah-olah ia baru saja melihat sesuatu yang tidak terduga di area bar tersebut. Kagami dan Alice kini berdiri di depan sebuah pintu yang bertuliskan Ruang Takako. Kagami merasa asing karena ia belum pernah mendengar keberadaan ruangan tersebut sebelumnya. Namun rasa penasaran membuatnya bertanya kepada Alice, apakah mereka sebaiknya mencoba membukanya. Dengan perlahan, Kagami memberanikan diri untuk membuka pintu itu. Namun saat pintu terbuka, ia justru disuguhi pemandangan yang sangat tidak terduga. Di dalam ruangan tersebut, terlihat barisan pria bertubuh sangat kekar dan berotot yang sedang berpose, menciptakan suasana yang sangat kontras dengan apa yang mereka bayangkan. Tanpa membuang waktu, Kagami segera menutup kembali pintu tersebut dengan wajah yang tampak sangat tertekan dan berkeringat dingin. Alice yang merasa heran bertanya mengenai apa yang sebenarnya dilihat oleh rekannya itu. Namun Kagami yang tampak sangat kelelahan secara mental hanya mengajak Alice untuk segera pergi mencari makanan. Mereka kemudian menuju ke area restoran di mana seorang pelayan pria menyambut kedatangan mereka dengan ramah. Kagami membalas sapaan tersebut dan memuji kerja keras sang pelayan sebelum menanyakan keberadaan Kururu. Pelayan tersebut menjelaskan bahwa Kururu tidak bisa menangani pelanggan secara langsung, sehingga saat ini ia seharusnya berada di ruang istirahat bersama David. Namun, suasana santai itu sedikit berubah saat sang pelayan menatap Kagami dengan ekspresi yang lebih serius, dan menyatakan bahwa ada hal yang jauh lebih penting untuk dibicarakan daripada sekadar mencari keberadaan rekan-rekan mereka. Pelayan tersebut tampak kesal melihat Kagami yang justru duduk dengan santai sambil meneliti buku menu. Ia menegur Kagami dengan tegas agar tidak main-main, karena mereka sedang dalam kondisi sangat sibuk.
Kagami mencoba membela diri dengan mengatakan bahwa saat ini mereka berstatus sebagai pelanggan dan tidak seharusnya diperlakukan dengan kasar. Namun sang pelayan dengan jujur membalas bahwa ia sebenarnya tidak menginginkan pelanggan seperti Kagami. Di tengah perdebatan kecil itu, Alice dengan antusias memesan sebuah parfait coklat. Pelayan tersebut hanya bisa menghela napas dan meminta Alice untuk setidaknya meluangkan waktu lebih lama dalam membaca menu sebelum memesan. Sementara Kagami bersiap untuk melanjutkan pesanannya sendiri. Setelah selesai makan, Kagami merasa sangat kenyang dan puas. Begitu pula dengan Alice yang sangat menikmati parfait miliknya. Di tengah kepuasan itu, Alice tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya kepada Kagami apakah ia mengetahui keberadaan Tina. Mengingat peran Tina sebagai seorang pendeta, Kagami menduga posisinya seharusnya berada di tempat yang sesuai dengan tugasnya. Tak lama kemudian, Kagami melihat sosok Tina di kejauhan dan segera memanggilnya. Saat Tina menoleh, terlihat ekspresi wajah yang sedikit melankolis saat ia menyadari kehadiran Kagami yang menghampirinya di area tersebut. Alice tampak sangat terpukau saat menyadari bahwa sebuah kapel telah dibangun di tempat itu. Namun Kagami mengamati bahwa bangunan tersebut tampak sangat sepi dan kosong. Tina kemudian menjelaskan penyebabnya, yakni karena kota ini sudah memiliki gereja resmi yang besar, sehingga semua orang lebih memilih pergi ke sana daripada ke kapel ini. Mendengar hal itu, Kagami memberikan saran agar bangunan yang sudah terlanjur dibuat ini dimanfaatkan untuk kegiatan lain, seperti mengajarkan tentang ketuhanan kepada orang-orang. Tina kemudian menunjukkan adanya ruang pengakuan dosa. Namun ia merasa bahwa penggunaan ruangan semacam itu adalah tugas khusus seorang pendeta yang mungkin sulit untuk dioptimalkan di sana. Kagami kemudian mengusulkan ide lain, yaitu mengubah ruangan tersebut menjadi ruang konsultasi. Ia menjelaskan bahwa Tina bisa berperan untuk memberikan semangat kepada para pengunjung kasino, agar mereka tidak putus asa, dan tetap mau datang kembali meskipun telah mengalami kekalahan dalam permainan. Meskipun Tina sempat merasa ragu dan bertanya apakah tidak ada orang lain yang lebih kompeten untuk tugas tersebut, Kagami meyakinkannya bahwa Tina memiliki kemampuan yang sangat baik dalam mendengarkan orang lain. Tina yang tampak sedikit tersipu kemudian mengakui bahwa baginya, Kagami memang jauh lebih mudah untuk diajak bicara dibandingkan dengan Takako. Dengan penuh semangat, Kagami mengajak Tina untuk segera menguji coba ide ruang konsultasi tersebut. Sementara Tina hanya bisa bergumam pasrah mengikuti rencana Kagami. Sesi konsultasi dimulai dengan Tina yang bertanya, apakah ada sesuatu yang sedang mengganggu pikiran Kagami. Namun, Kagami justru memberikan kritik dan meminta Tina untuk berbicara dengan gaya yang lebih suci layaknya seorang biarawati sungguhan. Mengikuti arahan tersebut, Tina segera mengubah nada bicaranya menjadi lebih dramatis dengan menyebut Kagami sebagai domba yang tersesat dan memintanya untuk menceritakan segala kesulitan yang menyiksa batinnya. Kagami kemudian mengungkapkan keluhannya bahwa meskipun ia akhirnya berhasil membangun sebuah kasino, sebagian besar urusan manajemen justru jatuh ke tangan orang lain. Hal ini mengakibatkan munculnya sebuah tempat aneh dan berbahaya yang disebut sebagai kamar Takako di dalam bangunan tersebut. Dengan wajah penuh beban, Kagami bertanya mengenai apa yang harus ia lakukan. Namun Tina yang telah kembali ke sikap normalnya hanya bisa memberikan saran singkat agar Kagami terus berjuang untuk tetap hidup dengan kuat. Beralih ke ruang istirahat, Kagami dan Tina mendapati David sedang bersama Alice dan Kururu. Begitu menyadari kehadiran mereka, David langsung berteriak histeris karena merasa sangat terpesona oleh penampilan Alice. Dengan ekspresi yang sangat antusias dan berlebihan, David memuji betapa gaun yang dikenakan Alice sangat cocok dan membuatnya terlihat sangat manis. Kururu yang berada di sana hanya bisa terdiam melihat tingkah laku David yang begitu memuja keimutan Alice di depan mata mereka. Kagami yang mengamati situasi tersebut menganggap bahwa apa yang dilakukan David adalah sebuah kemajuan yang bagus, terutama saat David memberikan sebuah boneka kelinci kepada Alice. Namun, pemandangan ini justru memicu rasa cemburu dan kekesalan pada diri Kururu, hingga ia bertanya-tanya dengan nada tinggi mengenai siapa orang yang telah memberikan boneka tersebut kepada Alice. Saat Kururu mengingatkan David bahwa mereka harus segera memulai urusan mereka, David justru memohon agar diberikan waktu sedikit lebih lama lagi untuk terus mengagumi Alice. David akhirnya menuruti keinginan Kururu dengan wajah yang memerah karena senang. Sementara Kururu dalam hatinya merasa sangat kecewa dan menganggap David sebagai seorang pengkhianat. David kemudian mengungkapkan bahwa ia memiliki sesuatu yang lain untuk dicoba oleh Alice. Dan secara bersamaan, Kururu ternyata juga telah menyiapkan aksesori bunga yang ingin ia pakaikan kepada Alice. Melihat hal ini, David berkomentar bahwa Kururu telah banyak berubah,
karena di masa lalu Kururu tidak pernah menunjukkan minat sedikit pun pada aksesori semacam itu. Meskipun Kururu mencoba menyangkal dan bersikeras bahwa dirinya tidak berubah sama sekali, David tetap merasa ada perbedaan besar pada sikapnya. David kemudian bertanya kepada Kururu, apakah ia tidak merasa bahwa Alice memang memiliki pesona yang sangat istimewa. David menegaskan bahwa dirinya bukan satu-satunya orang yang berpikiran demikian, karena Kagami pun merasakan hal yang sama terhadap Alice. Ia menjelaskan bahwa berbagai pertemuan dan pengalaman yang dialami Kururu selama ini telah benar-benar mengubah dirinya menjadi sosok yang berbeda. Kururu sempat terdiam dan merenungkan kata-kata tersebut sebelum akhirnya mengakui dengan jujur bahwa ia pun berpikiran sama mengenai pesona yang dimiliki Alice. Pernyataan tulus dari Kururu ini sempat membuat Alice terkejut dan menatapnya dengan penuh perhatian. Alice kemudian menyampaikan pandangannya bahwa kini ia merasa sudah bisa menjalin komunikasi yang baik dengan Kururu, karena Kururu mulai benar-benar melihat dan memperhatikan dirinya secara personal. Bagi Alice, Kururu kini telah menjadi sosok penting yang sangat ia percayai di dalam hidupnya. Meskipun Alice mengakui bahwa masih ada beberapa rahasia atau hal-hal tertentu yang belum bisa ia ceritakan kepada Kururu, pengakuan akan rasa percayanya itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa eratnya hubungan yang kini terjalin di antara mereka berdua. Mendengar perkataan tulus dari Kururu, membuat Alice merasa sangat bahagia, hingga matanya berkaca-kaca. Kururu pun mulai merenungkan dalam hatinya, bahwa dirinya mungkin memang telah mengalami perubahan yang signifikan. Ia teringat kembali pada masa lalu ketika ia sempat berpikir bahwa ia harus membunuh Alice. Namun kini pemikiran itu telah bergeser sepenuhnya menjadi keyakinan bahwa ia tidak perlu melakukan hal kejam tersebut. Kururu menyadari bahwa perubahan sudut pandangnya ini terjadi karena semua hal yang telah ia pelajari serta pemahamannya yang semakin dalam mengenai hakikat sebenarnya dari dunia yang mereka tinggali. Perubahan dalam diri Kururu juga dipicu oleh sosok Kagami, yang ia ingat selalu bertarung dengan seluruh kekuatannya demi melindungi manusia maupun iblis meskipun tubuhnya harus berakhir penuh luka dan memar. Melihat dedikasi tersebut, Kururu merasa bahwa ia pun harus mulai menentukan pilihannya sendiri, dan sering mempertanyakan apakah hal yang ia lakukan saat ini sudah benar. David kemudian menimpali bahwa manusia memang akan berubah melalui berbagai pengalaman yang mereka lalui, dan menurutnya akan terasa aneh jika seseorang tidak berubah sama sekali. David menambahkan bahwa jika ini adalah Kururu yang dulu, ia pasti akan menunjukkan ekspresi yang lebih tegang dan kaku demi mengejar uang serta berusaha lebih keras untuk tetap setia pada prinsip lamanya. David terus merenung dalam diam, bertanya-tanya jalan mana yang akan dipilih Kururu seandainya ia memutuskan untuk mengambil jalur yang berbeda di masa depan. Sementara itu, Alice yang memeluk bonekanya hanya bisa menatap dengan penuh tanda tanya. Merasa penasaran apakah perubahan yang dialami Kururu juga dirasakan sebagai sesuatu yang misterius bagi David. David melanjutkan pemikirannya bahwa setiap pertemuan dengan orang lain, baik itu memberikan pengaruh baik maupun buruk, pasti akan mengubah seseorang. Kururu kemudian menatap David dengan tatapan yang sangat tajam dan serius, menyatakan bahwa pertemuannya dengan David pun telah memberikan perubahan besar dalam hidupnya. Suasana serius itu tiba-tiba pecah saat David tersentak panik dan teringat bahwa ia harus segera mengambil kiriman barang yang sudah dijadwalkan. Dengan terburu-buru, David langsung berpamitan untuk pergi, meninggalkan Alice yang hanya bisa menatap kepergiannya dengan perasaan heran. Di tengah situasi tersebut, Kururu tiba-tiba mendekati Alice dengan ekspresi yang mencurigakan dan menyuruhnya untuk mencoba sesuatu. Namun, fokus Alice ketika teralihkan ketika ia melihat sebuah benda yang tergeletak di atas meja dan menyadari bahwa benda tersebut adalah sesuatu yang penting. Alice berteriak terkejut saat menyadari bahwa David telah meninggalkan sarung tangannya. Padahal belum lama ini David masih memegang benda tersebut sebelum pergi dengan tergesa-gesa. Merasa situasi ini buruk, Alice memutuskan bahwa ia harus mengantarkan sarung tangan itu sendiri kepada David. Tanpa membuang waktu, Alice segera menyerahkan boneka yang dipegangnya kepada Kururu dan langsung berlari keluar ruangan dengan sangat cepat. Kururu hanya bisa berdiri terpaku sambil memegang boneka tersebut, menatap pintu yang baru saja tertutup rapat setelah Alice menghilang dari pandangannya. Alice kini telah berada di area luar gedung dan mulai merasa cemas, karena ia sama sekali tidak bisa menemukan keberadaan David dimanapun. Ia mulai berpikir bahwa mungkin dirinya sempat berpapasan dengan David tanpa sengaja saat ia sedang berlari terburu-buru tadi. Meskipun merasa bingung, Alice terus melangkah menyusuri lorong-lorong bangunan tersebut sambil tetap memegang sarung tangan milik David. Ia kemudian berhenti di depan sebuah pintu besar
dan mulai mempertimbangkan langkah selanjutnya dalam pencariannya yang masih belum membuahkan hasil. Pencarian Alice akhirnya membuahkan hasil saat ia melihat sosok David yang berdiri di kejauhan. Dengan perasaan lega, ia segera berteriak memanggil nama David untuk menarik perhatian pria tersebut.